Welcome back to Eko Pangestu Channel. Pada kesempatan kali ini, untuk kesekian kalinya saya akan melanjutkan telaah insight tentang sistem persamaan linear 3 variabel di bagian yang terakhir. Sebelumnya, saya ingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Ingat untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan, salah satunya dalam PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, menjaga jarak dengan orang lain, apabila harus keluar rumah, harus bepergian, gunakan masker, dan jangan lupa untuk rajin mencuci tangan. Oke, kita review sebentar yang sudah kita pelajari sejauh ini. Pertama, kita sudah mempelajari tentang konsep dan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian bagaimana menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari permasalahan kontekstual, dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Kemudian pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang penyelesaian sistem persamaan linear dengan GeoGebra ya. Ini bahasa Inggrisnya GeoGebra, apa bacanya ya? GeoGebra yang jelas saya bacanya. Nah, di sini disebutkan bahwa GeoGebra adalah perangkat lunak matematika. Oh ini, jadi matematis ya. Tapi semua orang boleh menggunakan, tidak harus orang yang berkecimpung di dunia matematika, siapa saja ya, karena pada dasarnya kita semua adalah orang matematika ya. Setiap hari kita menggunakan bilangan ya, setiap hari kita tidak lepas dari matematika. Bangun tidur lihat alarm, oh ada jam, matematika. Oh jalan-jalan mau jajan, beli ya, beli sarapan dan semacam, oh menghitung uangnya ya, matematika ya. Bahkan ibu-ibu yang biasa sibuk di dapur pagi-pagi belanja, memotong-motong sayur dan semacamnya juga menggunakan matematika ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, GeoGebra adalah perangkat lunak matematika yang, nah ini sifat-sifatnya itu dinamis, bebas, multi platform ya, multiplatform yang menggabungkan geometri, aljabar, tabel grafik, statistik, oh ini autocorrectnya ya, jadi ada kekeliruan, dan kalkulus dalam satu paket yang mudah dan bisa digunakan untuk semua jenjang pendidikan. Wah, semua jenjang, tidak hanya SMA ya, SMP juga bisa, SD juga bisa selama mau belajar. Anak TK gimana? Bisa saja selama mau belajar. Dan ada yang mengajari, mungkin anak PAUD ya bisa saja, tidak ada yang melarang. Oke. Nah, ini sedikit penjelasan tentang tadi sifat-sifat GeoGebra. Itu pertama adalah dinamis, artinya dapat menghasilkan aplikasi matematika yang interaktif ya. Interaktif. Ini interaktif, ada komunikasi antara GeoGebra dengan user, dengan pengguna ya. Nah, kemudian bebas. Nah, bebas atau bahasa Jawanya free ya. Dapat digunakan dan digandakan dengan cuma-cuma, gratis, free ya, freeware. Serta termasuk perangkat lunak open source, sehingga dapat mengubah, dapat memodifikasi ya. Nah, ini gratis, jadi makanya kenapa GeoGebra dipilih, ini gratis. Kita mau membuat berapa salinan kita bagi-bagikan ya, bebas, tidak masalah ya, tidak melanggar hak cipta, tidak melanggar hak kekayaan intelektual. Kemudian tadi multi platform, berarti GeoGebra tersedia untuk segala jenis komputer ya, mau itu pakai PC, personal komputer ya, seperti saya yang pakai ini, tablet. Nah, ini bukan tablet obat ya, tapi tablet, tahulah ya tablet ya, yang bentuknya persegi panjang, ada layarnya, gampangnya HP ukuran besar gitu aja ya, smartphone ukuran besar. Kemudian berbagai sistem komputer ya, bisa Windows support ya, jadi kita bisa menginstal di Windows, Mac OS, ini Macintosh ya, ini Apple ya, kalau gambarnya itu saya nyebutnya apel kroak ya, karena apelnya tergigit.
Linux juga bisa, dan lain sebagainya ya. Ini operating system atau sistem operasi yang umum ya, ada 3, Windows, macOS, dan Linux. Nah, kita lihat langsung kira-kira penggunaannya, contohnya seperti apa. Nah, di sini saya punya 2 versi GeoGebra yang tulisannya klasik, terus GeoGebra yang biasa. Nah, saya menganjurkan nanti adalah menggunakan GeoGebra yang versi 5.0 ya. Ini nih, ketika saya dekatkan sini ada tulisan ya, GeoGebra 5.0.600.0 ya, pokoknya versi yang kelima. Kita buka. Nah, oke. Kita lihat ini tampilan dari GeoGebra Classic 5 ya, ini versi yang kelima. Sini ada standar, file, edit, view, option, tool, window, help, dan seterusnya. Nah, kita akan coba memberikan contoh beberapa aplikasi GeoGebra. Misalkan begini, kebanyakan nanti kita melakukan perintah atau memberikan input komennya lewat ini, kolom input. Misalkan saya akan menggambar Y sama dengan, saya akan menggambar garis, misalkan Y sama dengan X plus 5. Nah, saya peroleh ini gambarnya, saya geser. Nah, X plus 5 pada koordinat kartesius, memotong sumbu Y di 0,5, sumbu X di min 5,0 ya, misalkan ini. Lihat dulu. Nah, sekarang misalkan saya akan menggambarkan fungsi kuadrat. Nah, Y sama dengan X kuadrat. Kuadrat itu pakai, nah, pangkat itu pakai topi. Nah, ini X kuadrat ya, lengkung kurva, kemudian sumbu simetrinya di sumbu Y tengah sini ya, sumbu simetrinya. Misalkan apa yang terjadi kalau X kuadrat tersebut saya tambah 5, misalkan tambah 5. Loh, ternyata naik berapa? Naik 5. Tadi kan startnya di 0 ya. Nah, kalau kurangi 5, ternyata turun. Ini sangat membantu terutama dalam mempelajari materi tentang grafik fungsi ya. Di SMP ada, di SMA nanti ada untuk kelas 11 ya. Kelas 11 atau kelas 10 semester genap. Wah, agak lupa saya malah ya, sudah lama tidak mengajar kelas itu. Oke. Misalkan lagi, saya akan menggambar fungsi eksponen. Nah, ini eksponen, misalkan Y sama dengan 2 dipangkatkan X. Wah, saya dapat seperti ini ya, 2 pangkatkan X. Ya, jadi banyak sekali aplikasi dari penggunaan GeoGebra dalam matematika ya. Ini sangat mempermudah kalau bisa dipelajari, banyak sekali referensinya. Nah, sekarang bagaimana kalau dikaitkan dengan sistem persamaan linier? Oke, saya akan mencontohkan. Misalkan saya ambil contoh kasusnya adalah ini. Nah, ini ya, kita sudah kerjakan ini sebelumnya. 2x plus 3y sama dengan min 1, 4x min y sama dengan 5, di mana nanti kita peroleh nilai x-nya 1 dan y-nya min 1. Nah, nanti berarti harusnya jawabannya menurut GeoGebra juga 1, minus 1. Kita lihat. Kita ketikkan 2x plus 3y sama dengan min 1. Mana tadi? Nah, saya hapus dulu. 2x plus 3y. 2x plus 3y sama dengan min 1. Oke. Nah, kita dapat gambarnya. Kemudian 4x min y sama dengan 5. Saya ketik lagi di sini. 4x min y sama dengan 5. Nah, saya dapat garis yang kedua, saya enter. Nah, kalau kalian melihat grafiknya, maka kedua garis tersebut berpotongan. Di titik berapa ini? Saya zoom. Di titik 1, minus 1. Nah, berarti sama enggak? Nah, kita cek lagi. 1 minus 1. Oh, ternyata sama. Nah, jadi
ini salah satu contoh aplikasi GeoGebra dalam menyelesaikan sistem bersama linear, khususnya kalau dalam contoh ini dua variabel karena kita hanya pakai X dan Y. Nah, kemudian ini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Nah, ini ada tulisan apa? Intersect ya. Intersection atau perpotongan. Nah, saya akan klik perpotongan di sini. Nah, didapatkan tadi solusinya adalah 1, minus 1. Misalkan saya klik di tempat lain gimana? Ya tetap dari dua garis itu hanya berpotongan di satu titik, yaitu 1, minus 1. Sehingga sistem bersama linear ini mempunyai solusi tunggal 1, minus 1. Oke. Itu adalah beberapa contoh penggunaan GeoGebra dalam matematika. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana menggunakan GeoGebra dalam sistem persamaan linear tapi 3 variabel ya. Tadi saya sudah contohkan 2 variabel, bagaimana dengan 3 variabel? Nah, silakan kalian bereksplorasi, kalian boleh berdiskusi dengan teman-teman, mencari referensi bagaimana menentukan solusi sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan GeoGebra. Oke, jelas ya? Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir, dari bagian pertama sampai ini penerapan GeoGebra. Semoga bermanfaat. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, stay safe, and see you next time.